apakah ini soal kripto? Iya dan tidak. Tidaknya adalah karena apa? Tidak karena bukan kriptonya Venezuela, tapi iya karena kriptonya BRICS. Nah ini kriptonya BRICS itu namanya The Unit. The Unit itu blockchain, cryptocurrency berbasis blockchain. Nama platformnya itu mBridge atau BRICS Bridge, atau namanya saya kira belum dipatenkan, tapi namanya BRICS Bridge. Nah ini penting kenapa? Karena ini berbeda dengan SWIFT. BRICS dan The Unit mulai dianggap serius oleh Amerika. Invasi itu kan invasi antar negara berdaulat. Kalau ini kan bukan invasi, ini kan penculikan. Amerika tidak pernah memframing ini sebagai invasi, agresi. Ini adalah penegakan hukum domestik yang diberlakukan secara internasional. Jadi Maduro tidak dianggap oleh Amerika sebagai presiden, tapi dianggap sebagai kriminal gitu kan. Ya artinya kita sepakat ini bukan invasi ya. Amerika nggak pernah melihat negara-negara itu sebagai berdaulat. Dia tidak diinvasi karena Amerika kebetulan belum butuh-butuh amat menginvasi kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks. Tentu saja seperti biasa di channel YouTube Armory Reborn. Nah Sobat Armory, seperti kita ketahui bersama, belakangan ini beberapa hari terakhir itu rame berita terkait invasi Amerika Serikat ke Venezuela ya. Seperti kita ketahui juga, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores telah ditangkap oleh Amerika Serikat dalam serangan berskala besar pada Sabtu pagi 3 Januari 2025 kemarin. Maduro dan Flores diterbangkan ke luar negeri oleh pasukan AS untuk kemudian ditahan di kamp penahanan di New York. Pasangan itu akan didakwa dengan pelanggaran narkoba dan senjata atau narkoterorisme, kata para pejabat AS. Nah, kampanye militer AS di bawah Presiden Donald Trump ini mengingatkan kita pada berbagai invasi dan operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat. Dan tidak kebetulan negara-negara tersebut memiliki cadangan minyak bumi dan pemimpin otoriter yang menentang Amerika Serikat seperti Libya, Irak, Iran, dan sekarang Venezuela. Menyikapi posisi dan peran strategis perekonomian, namun kekuatan militernya tidak sekuat rival AS lainnya, tentu saja kita bertanya-tanya, apakah berbagai klaim dan justifikasi Amerika dalam melakukan serangan tersebut dibenarkan, seperti halnya tuduhan senjata pemusnah massal Irak pada era Presiden George Bush sebelum terjadinya invasi ke Irak tahun 2003. Ada pola yang sama yang berulang-ulang. Negara-negara kaya minyak terbanyak cadangannya sedunia dikuasai oleh pemimpin-pemimpin otoriter yang menantang rezim Amerika Serikat, serta kekuatan militer negara-negara tersebut yang relatif lemah. Di sisi lain, Amerika Serikat punya kepentingan terkait rezim petrodolarnya, di mana negara-negara dunia dipaksa bertransaksi jual beli minyak bumi menggunakan US dollar, sehingga kebutuhan US dollar secara internasional selalu ada dan tinggi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Bung Hizkia Yosi Polimpung, yang biasa kami panggil dengan Bung Yosi. Beliau adalah peneliti geoekonomi di Universitas Monash, Malaysia. Langsung aja kita sapa beliau, Sobat Armory. Bung Yosi, apa kabar Bung? Halo, baik. Halo Bung. Baik, posisi lagi di Malaysia nih ya? Iya, di Sunway. Oke, ini terima kasih banyak. Ini di tengah kesibukannya yang luar biasa pastinya Bung, di Malaysia masih mau menyempatkan untuk sharing dan berbagi dengan Armory Reborn. Nah Bung, bisa cerita dikit nggak apa kegiatan sekarang di Malaysia Bung? Sekarang saya lagi penelitian soal sistem moneter global dengan ngelihat implikasinya di gerakan dedolarisasi. Cuman fokus saya di Asia Tenggara. Jadi gimana negara-negara Asia Tenggara itu melakukan proses dedolarisasi, yang makanya ini connect dengan BRICS, terus imperialisme global Amerika dan seterusnya gitu. Ya sehari-hari penelitian sambil ya berorganisasi lah di Indonesia. Ya, oke.
Bung, tadi saya udah sempat kasih pengantar ngikutin ya, yang soal pastilah ngikutin invasi Amerika ke Venezuela nih yang belakangan. Gimana, Bung melihatnya apa namanya invasi Amerika ini seperti apa, Bung? Yang pertama kalau dibilang invasi itu agak agak bermasalah ya, karena ini kan bukan, sekalipun dia pakai militer, invasi itu kan invasi antar negara berdaulat. Kalau ini kan bukan invasi, ini kan penculikan. Kalau kita pakai kata invasi berarti kita mengasumsikan Amerika Serikat menghargai kedaulatan. Amerika tidak pernah memframing ini sebagai invasi, agresi. Ini adalah penegakan hukum domestik yang diberlakukan secara internasional. Jadi itu secara terminologi saya kira kita harus clear di situ. Jadi ini adalah penegakan hukum kriminal. Jadi Maduro tidak dianggap oleh Amerika sebagai presiden, tapi dianggap sebagai kriminal gitu kan. Ya artinya kita sepakat ini bukan invasi ya, tapi lebih kepada penculikan gitu ya, Bung ya. Ya, dan itu speak volume ya, speak volume, berbicara banyak tentang tatanan internasional hari ini di bawah hegemoni imperialis Amerika. Amerika nggak pernah melihat negara-negara itu sebagai berdaulat. Dia tidak diinvasi karena Amerika kebetulan belum butuh-butuh amat menginvasi kita. Hmm. Kalau dia butuh, ya dia bisa cari apapun. Sebentar lagi mungkin Greenland atau Kuba, Kolombia, nah itu. Jadi poin saya adalah kita perlu melihat eh, narasi ofisialnya Amerika itu mungkin kita anggap apa itu omong kosong, itu bukan soal narkoba lah, bukan soal HAM. Tapi itu tadi, kalau kita buru-buru mendismiss klaim ofisial ini, kita luput untuk melihat bagaimana dunia hari ini ditata oleh Amerika. Nah itu yang saya kira mesti lihat. Hari ini kok nggak salah, saya baca di berita Donald Trump mengumumkan I don't need international law, gitu kan. Nah itu kan Iya. menunjukkan sekali di situ. Apa dia kalau saya nggak salah baca ya sempat mengeluarkan statement Amerika itu mau keluar dari 61 ini ya apa 60 Sudah kan 66 iya 66 organisasi internasional. organisasi internasional ya. Nah kembali soal Amerika ke Venezuela ini Bung, kira-kira ini memang murni gara-gara karena minyak bumi atau ada hal di balik permukaan, ada hal lain gitu di balik permukaan seperti misalnya menjaga dan menegakkan kelangsungan rezim petrodolarnya gitu. Gimana Bung Yosi ngeliatnya? Ya, kalau saya ngelihatnya dari ini ya, perspektif saya selalu ngelihat membingkai ini semua, apa, ekonomi politik internasional tuh sebenarnya nggak hanya ekonomi politik ya. Kita nggak bisa lepas itu dari geopolitiknya, gitu. Jadi apa namanya? Nah, tatanan ekonomi dan tatanan geopolitik ini harus, kalau yang saya selalu sarankan untuk melihat ini dalam rangka kapitalisme global. Kalau kapitalisme global itu bukan berbasis negara, tapi berbasis bisnis-bisnis untuk keuntungan. Nah, yang membedakan kapitalisme global sejak setidaknya ya, sejak Bretton Woods. Bretton Woods itu konferensi di Amerika tahun 1944 yang menahbiskan US dollar sebagai mata uang dunia. Nah, itu kita harus lihat di situ. Startnya di sini nih. Kapitalisme global, kalau kita ngomong kapitalisme global kontemporer, startnya di situ. Kenapa? Karena sebelum tahun 44, kapitalisme tidak punya yang namanya mata uang dunia. Nah, kalau kapitalisme itu untuk profit, profit itu selalu dalam bentuk uang. Nah, uang hari ini itu selalu uang di bawah dolar, atau yang kita sebut dengan rezim fiat. Ini penting, apa, background ini saya kira sangat-sangat krusial ini untuk membingkai penculikan Maduro ini ya. Khususnya tadi yang Bung bilang dengan petrodolar. Nah, rezim fiat ini berbeda dari rezim mata uang yang lain. Mata uang yang lain tuh biasanya kan berbasis emas, perak, atau bahkan pernah suku Aztec dulu berbasis coklat, gitu kan. Intinya adalah aset komoditas fisik. Nah, bedanya sistem fiat itu tidak berbasiskan aset komoditas fisik, tapi berbasiskan pada kepercayaan kepada negara, kepercayaan buta aja. Kenapa saya bilang buta? Emang ada dari kita yang pernah melihat biliknya Bank Indonesia gitu? Di balik biliknya ada emasnya gitu? Nggak ada yang pernah kan? Nah itu. Jadi kita percaya aja. Percaya aja bahwa uang kertas kita ini senilai 10.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya. Itu. Begitu pula dengan dolar, gitu kan?
Nah, jadi berbasiskan pada kepercayaan dolar. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kita mungkin orang yang plebeyan kayak kita ini, masyarakat umum pada umumnya mungkin uangnya nggak banyak ya. Tapi kalau kapitalis kakap, mereka nggak mau percaya begitu saja kepada Amerika. Mana kalau Amerika udah nggak mau pakai emas, nah ini kemudian kita harus lihat tahun 1971 Nixon itu melakukan apa yang disebut Nixon Shock. Nixon Shock itu adalah pada saat Amerika memutus mata uang dolar yang dipatok ke emas. Ya, singkat cerita yang 44 itu mata uang dunia dipatok dengan emas, tahun 71 itu dilepas. Nah, pertanyaan kemudian adalah kalau tidak dengan emas, terus dengan apa? Nah, disinilah masuk masalah petrodolar. Tahun 74, nah Amerika bingung ini gimana caranya supaya mata uang dunia tetap, dolar tetap menjadi mata uang dunia, tapi dia nggak bisa dengan emas. Gitu. Tahun 74, ini mungkin Bung bisa cek di apa, udah awalnya di leak ya, leak itu dibocorkan sama WikiLeaks, tapi akhirnya udah dideklasifikasi. Jadi tahun 73 kalau kita ingat dunia sedang krisis minyak, ya kan? Krisis minyak karena perang Yom Kippur. Lalu perang Yom Kippur itu di Israel, lalu negara-negara Arab, negara-negara penghasil minyak itu sepakat untuk mengembargo, yang akhirnya terjadi krisis minyak tahun 73. OPEC lahir di situ kan. Nah, di situ Amerika berpikir, kalau emang negara-negara ini sekuat apa sih? Gimana kalau kita invasi aja? Siapa yang mau diinvasi? Arab Saudi waktu itu. Nah, cuman mereka berpikir, Arab Saudi ini kan kerajaan, gampang dibelinya. Kita beli aja pimpinan-pimpinannya, presidennya, pangerannya, raja-rajanya, dan akhirnya tahun 74 itulah terjadi petrodolar. Yaitu fakta antara Amerika dengan Arab Saudi untuk bukan memaksa, itu bertukar. Arab Saudi menjual minyaknya dengan US dollar gitu. Nah, itu 74. Nah, sekarang kita lompat 2022. Nah, kepercayaan terhadap dolar sekarang sedang turun. Semakin turun kita bisa lihat dari cadangan devisa global, totalnya itu tahun 90-an itu sekitar 75%, sekarang tinggal 50-an%. Jadi menurun. Nah, yang paling menjadi trigger itu adalah Rusia. Kalau kita ingat Rusia dan Ukraine itu Rusia 300 miliar US dollar itu dibekukan dolarnya. Jadi dolarnya Rusia dibekukan di Eropa dan Amerika. Nah, itu menunjukkan betapa dolar itu tidak lagi sekedar mata uang, tapi dia adalah senjata di situ kan. Nah, fast forward, jadi semakin turun itu, semakin merosot. Dunia takut kalau Rusia bisa begituin, mungkin kami juga. Nah, lebih ngeri lagi, ini ada presiden tahun 2026, 3 Januari, diculik di rumahnya. Nah, ini kan gimana nih, Mahathir, Prabowo, ini kira-kira bisa nggak diculik ini? Nah, jadi kan ini menunjukkan betapa Amerika Serikat itu pingin mengkompensasi ini petrodolar ini yang semakin turun. Tahun 2017, kenapa Venezuela 2017, apa yang dilakukan Venezuela, dia tanda tangan dengan Cina untuk menjual minyaknya dengan yuan. Jadi tidak lagi dengan dolar, tapi dengan yuan gitu. Jadi itu kenapa Amerika butuh banget petrodolar? Karena itu tadi, karena tidak bisa emas, dia harus mencari komoditas apa nih yang mutlak dibutuhkan seluruh dunia, dan itu dicantol dengan dolar. Nah, kalau negara-negara yang pemilik minyak ini nggak mau menggunakan dolar, itu berbahaya. Tadi Bung sebut Irak itu dibilang senjata pemusnah massal. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif moneter, sebenarnya bukan senjata pemusnah massal, kan nggak terbukti juga kan. Tapi 2003 itu yang terjadi adalah Irak itu sudah melakukan perundingan untuk menjual minyaknya dalam bentuk euro, yang disebut dengan petro-euro. Fast forward 2011, kalau Bung masih ingat Libya, Gaddafi. Gaddafi, apa kata Eropa, kata Prancis dan kata Amerika, pelanggaran HAM lah, tidak demokratis lah, bullshit itu lah ya. Nah, menarik, baru aja di leak, saya baru ketemu sekitar beberapa waktu yang lalu, itu bahwa
Prancis mengirim surat ke Hillary Clinton tahun 2011. Hillary Clinton waktu itu ke Menteri Luar Negeri. Luar negeri. Bilang adalah, ya, Libya itu punya 70 ton emas, dan 70 ton emas ini mau dipakai oleh Libya untuk menghimpun negara Afrika di dalam gold dinar. Dan mau menjual minyak-minyak di Afrika dengan gold dinar. Nah, itulah alasan utamanya. Jadi kita lihat alasan utama itu adalah keamanan petrodolar dari mata Amerika. Bukan berarti minyak nggak penting. Minyak penting, tapi nomor satu petrodolar. Minyak ini bonus. Wah, udah dapet sini, udah kita ambil aja emasnya, kita ambil silvernya, kita ambil minyaknya dan sebagainya. Jadi 2003 di Irak, 2011 di Libya, 2026 di Venezuela. Venezuela. Nah, gitu. Nah, Jadi Bung, kita jangan kesinambungan itu ya. ya. Muncul pertanyaan, tadi sebenarnya udah sedikit disinggung ya. Apa sih signifikansinya di 2026 ini Venezuela yang apa namanya apa ya katakanlah dalam tanda kutip diserang oleh Amerika Serikat tadi gitu ya. Kami sempat mendengar rumor yang tadi tuh sempat selain soal cadangan minyak bumi, ternyata Venezuela ini juga diberitakan termasuk dalam top 5 pemegang crypto coin. Top 5 pemegang crypto coin terbesar di dunia. Yang selama ini menerima pembayaran dari minyak yang dijualnya gitu ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Sebenarnya itu matching gak sih, Bung? Bitcoin Kalau ini, crypto coin ini. Nah, kripto itu ada banyak model ya. Kalau kripto yang desentralisasi dan desentralisasi. 2017 itu sebenarnya Venezuela ngeluarin token namanya Petro, atau yang kalau bahasa mereka Petromoneda. Nah, ini nggak laku tapi gitu. Jadi jawaban singkat saya, apakah ini soal kripto? Iya dan tidak. Tidaknya adalah tidak karena apa? Tidak karena bukan kriptonya Venezuela. Tapi iya karena kriptonya BRICS. Nah, ini kriptonya BRICS itu namanya The Unit. Ini yang kalau Bung ingat tahun 2025, 2024, sorry. Yang di 24 Kazan ya. itu. Kazan Iya, di iya. 2024 ya. Yang Putin ngeluarin uang kertas. Nah, sebenarnya uang kertasnya mungkin belum ada, tapi itu akan berevolusi ide itu untuk mata uang BRICS itu menjadi apa yang belakangan muncul disebut dengan The Unit. The Unit itu blockchain, cryptocurrency berbasis blockchain. Nama apa platformnya itu mBridge atau BRICS Bridge, atau namanya saya kira belum dipatenkan tapi namanya BRICS Bridge. Nah, ini penting kenapa? Karena ini berbeda dengan SWIFT. SWIFT itu yang yang kita pakai sehari-hari kalau mau kirim uang dari mana. Saya kirim uang ke rumah saya di Indonesia, dari Malaysia ke Indonesia, saya terima uang dari mana, konsultan di Jerman atau manapun itu lewat bank, lewat sistem komunikasi antar bank namanya SWIFT. Nah, ini Rusia itu diputus dari SWIFT kan, dengan disanksi itu, maksudnya Rusia diputus dari SWIFT sehingga dia tidak bisa ngambil duitnya. Nah, BRICS Bridge inilah yang menggantikan SWIFT itu. Nah, karena pertanyaannya kembali ke kenapa 2026 di sikapnya si Maduro. Lagi-lagi sama, saya nggak punya data, saya bukan Intel juga. Saya cuma bisa rumor ya, karena ini penelitian saya, jadi saya cukup dapat banyak masukan ya. Tapi rumor ini saya berani mempertaruhkan kredibilitas akademik karena rumornya ini matching dengan pembacaan struktural, pembacaan teoretik di situ. Jadi ini saya harus clear ya di situ. Ada dua presiden. Yang pertama adalah BRICS dan The Unit mulai dianggap serius oleh Amerika. Kalau Bung masih ingat 2024, sebelum Kazan itu, Project mBridge itu diluncurkan dalam bentuk MVP, Minimum Viable Product. Kalau di dunia startup teman-teman pasti tahu, sebelum dia ngeluarin produk yang full, dia biasanya ada namanya MVP, Minimum Viable Product. Jadi waktu itu dites, Uni Emirat Arab ngirim uang dalam bentuk yuan. Jadi yuan dengan dinar UEA itu langsung, nggak lewat dolar, nggak lewat SWIFT. Dan itu berhasil. Tapi masih kecil. Barat nggak begitu serius. Nah ini rumor.
rumornya tanggal apa namanya eh, Arab Saudi itu melakukan transaksi sebesar 100 miliar US dollar ke Cina lewat Enbridge. Nah, di situ alarmnya. Ternyata bisa, nggak cuman receh, ternyata bisa yang besar-besar gitu. Nah, itu presiden pertama. Presiden kedua yang terkait, artinya ini Enbridge ini udah mulai jalan, kriptonya ini udah mulai jalan, kripto blockchain blockchain non Amerika ini non dolar ini udah jalan. Nah, itu udah alarm. Nah, alarm yang udah lo harus jalan itu yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Venezuela. 2017 itu Petro Yuan kan, harusnya kan dalam waktu dekat sudah diinvasi kalau kita melihat polanya Irak dan Libya kan, tapi kenapa belum gitu kan? Nah, itu Amerika masih berhitung karena Cina itu jangan salah, Cina itu sebagai 80 sampai 90% ekspor harian minyak Venezuela itu ke Cina. Jadi kalau macam-macam sama Venezuela bisa jadi Cina masuk kan. Nah, ini resiko geopolitik yang Amerika masih berhitung. Nah, tapi yang menarik adalah Venezuela itu mau masuk BRICS, tapi ditolak. Yang nolak adalah Lula presiden Brazil. Karena ya walaupun sama-sama kiri, sama-sama sosialis, tapi Lula melihat Maduro ini nggak serius lah. Diktator, terus melakukan banyak kecurangan-kecurangan yang di mata dia ya. Jadi tidak mengingkari lah janji-janji sosialisme dan seterusnya. Nah, itu soal lain. Tapi poinnya adalah akhirnya Maduro mau tetap mau masuk BRICS. Yang mau dia lakukan adalah apa? Dia mau ngelego emasnya untuk BRICS, untuk the unit. Jadi the unit itu beda dari sistem fiat. Sistem fiat itu kan berbasiskan ababnya pemerintah, abab kepercayaan, percaya aja apa kata pemerintah. The unit itu berbasiskan 40% emas, 60% mata uang negara anggota. Nah, 40% emas ini dapatnya dari mana? Nah, di sini Venezuela mau ngelegoin emasnya untuk masuk ke situ. Nah, kapan itu mau di formalkan? Nah, lagi-lagi rumor yang saya dapat tanggal 10 Januari, which is besok. Cuman nggak tahu dengan Venezuela disikat tanggal 3, apakah tanggal 10 besok kejadian apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang rumor yang resmi yang udah banyak beredar bahwa the unit itu akan difikskan tahun 2026. Ini udah banyak beritanya. Tapi yang tanggal 10 Januari itu saya dapat di beberapa kanal-kanal media sosial yang cukup influencer. Saya Jadi sempat 10 Januari. Nah, tapi matching. Poin saya adalah matching bahwa 2026 the unit akan jalan. Lalu Arab Saudi sudah membuktikan, Arab Saudi dan Cina bahwa Enbridge ini nggak kacang-kacang, ini nggak sayur, ini bisa whale transaksi yang besar. Dan ini Arab Saudi itu pancangnya petrodolar di situ. Nah, ini udah membuat Amerika jadi berdegup-degup jantungnya di situ. Plus the unit Venezuela mau ngelegoin emasnya, dan kita cek kemarin saya baca emasnya Venezuela hilang di bank sentralnya, dan lalu emasnya Venezuela di London disita, gitu kan? Nah, ini kita ngelihat, jangan lupa cek harga harga emas dan harga perak dalam 6 bulan terakhir meroket sampai lebih dari 100%. Nah, jadi ini perspektif moneter ya. Kalau kita ngelihat geopolitik ekonomi, kita ngelihatnya dari perspektif moneter. Jadi kita lihat bahwa kapitalisme global tidak akan beroperasi tanpa US dollar berjaya. Nah, US dollar hanya bisa berjaya kalau ada petrodolar. Petrodolar ini hanya bisa ditopang oleh global military dominance Amerika Serikat. Ya, jadi ini connect ini. Nah, hari ini dolar sedang turun, Amerika Serikat butuh nih untuk memperkuat petrodolarnya. Walaupun kebutuhan soal minyak itu jelas ada. Venezuela sebagai proven oil reserve terbesar di dunia, itu tentu hal yang bagus. Dan yang menarik agak khusus Venezuela, Amerika itu udah membangun sistem kilang minyaknya itu khusus. Jadi minyak itu nggak cuma satu, ada banyak tipe minyak.
Nah, kilang yang dibangun oleh Amerika itu adalah kilang untuk heavy crude oil. Heavy crude oil itu yang viskositasnya tinggi, kental. Dan itu cuma ada di Venezuela. Iya, 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 iya. Jadi kalau di Orinoco Belt itu. Jadi kalau singkat cerita, kalau Orinoco Belt Venezuela ini nggak bisa diakses oleh Amerika, kenapa? Karena minyaknya lari ke Cina semua kan. Nah terus investasi Amerika di Nevada dan Texas Barat nggak jalan dong, nggak balik modal. Gitu. Cuman lagi-lagi itu sekunder. Oke, kalau kita melihat dari sisi Trumpnya ya, dari sisi Amerikanya gitu ya, dari rangkaian tadi itu yang Bung Yosi jelasin gitu ya, apakah ini bentuk dari putus asanya Amerika dari sisi ekonomi politik, atau ini hanya sebuah taktik manipulasi yang dilakukan Trump secara hit and run dan mengejutkan tidak terduga? Gimana Bung melihatnya? Wah, kalau analisis di level personal saya nggak tahu ya, saya bukan terapisnya Donald Trump. Jadi saya nggak tahu apa kepala. Kalau saya, perspektif saya selalu struktural. Kita harus melihat fenomena struktural apa yang membuat Trump akan seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif struktural, saya kira, nah, saya bukan mendukung Trump ya. Tapi kita harus lihat bahwa nomor rakyat Amerika itu tidak kalah menderitanya dengan kapitalisme global. Gitu. Kita harus clear di situ. Jadi kemunculan Donald Trump itu adalah kegagalan politik progresif dalam atau menjawab tantangan domestik. Kita lihat hari ini orang-orang Amerika, kenapa mereka pilih Zoran Mamdani di New York? Kenapa banyak di Minneapolis, di Chicago? Banyak pemimpin-pemimpin kiri, sosialis yang langsung keluar sosialis. Karena ongkos biaya hidup di Amerika itu tingginya nauzubillah min dzalik. Kenapa itu terjadi? Nah, ini lagi-lagi konsekuensi, lagi kalau kita kembali ke moneter ya, konsekuensi dari mata uang dunia Amerika Serikat. Logikanya gini, kalau Amerika Serikat menjadi mata uang dunia, artinya dolar harus beredar di mana-mana kan? Nah, kalau dolar beredar di mana-mana, di dalam negeri dolarnya nggak banyak. Sehingga apa? Kalau uangnya nggak banyak beredar di dalam negeri, artinya apa? Ekonomi produktif menjadi turun. Itulah kenapa Amerika Serikat terjadi apa yang disebut deindustrialisasi. Jadi deindustrialisasi dengan global hegemoni, global monetary hegemoni itu lurus sebanding. Nah, pada saat deindustrialisasi, finansialisasinya naik, sektor finansialnya naik. Itulah kenapa akhirnya semua aset-aset naik, harga kos-kosan naik, semuanya naik. Karena itu tadi suku bunga dan seterusnya itu digoreng dengan kapitalisme finansial global. Siapa yang paling kena? Orang domestik Amerika. Nah, disinilah Donald Trump masuk menjawab kebutuhan ini dengan politik sayap kanan. Kita nggak percaya kapitalisme global. Kapitalisme itu adalah kapitalisme Amerika. Orang lain harus ikut ke kapitalisme Amerika, bukan kapitalisme global. Jadi kapitalisme global yang kita lihat hari ini itu adalah kapitalismenya Amerika yang dipaksakan secara global. Jadi tujuannya tetap harus kembali ke Amerika di situ. Nah, jadi kalau dibilang ini akal-akalannya Donald Trump, ya saya nggak tahu, itu ada di kepalanya dia. Tapi yang dilakukan Donald Trump itu konsisten dengan krisis kapitalisme hari ini, yang mana itu menghancurkan kelas menengah kayak kita semua. Karena kelas bawah itu cukup banyak dapat subsidi. Kelas menengah ini yang dihancurin habis-habisan. Nah, kelas menengah ini pegang medsos, bisa berbahasa Inggris, punya pendidikan cukup. Nah, ini yang jadi motor sayap kanan seluruh dunia, Indonesia termasuk, saya kira gitu. Termasuk Indonesia. Gitu. Benar, gitu. Nah, inilah akhirnya membuat Donald Trump naik. Nah, Donald Trump perlu menjaga ini kan. Dia pakailah narasi-narasi patriotisme, US dollar tuh harus kuat. Kenapa US dollar? Jadi matching kan, dedolarisasi, dolar decline, dipakailah dolar harus kuat. Sama kan kita selalu melihat bahwa kekuatan mata uang itu seolah-olah nasionalisme kan. Ini agak bermasalah secara teori ekonomi. Mata uang naik dan turun tuh punya dinamikanya sendiri. Tapi oke lah, secara narasi patriotik dipakailah oleh Donald Trump untuk memperkuat US dollar ini. Jadi matching, secara struktural matching. Kalau dibilang ini sengaja apa enggak, saya nggak tahu. Tanya psikolog, Bang. Oke, Bung, kalau begitu menurut Bung Yosi, apakah rezim petrodolar masih akan bertahan setidaknya untuk 1 dekade ke depan?
Dan apakah upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh negara-negara BRICS seperti dedolarisasi dan kerjasama multilateralisme cuma sebatas normatif dan sia-sia, gimana Bung? Itu tergantung dari respon blok Cina dan Rusia, saya kira. Kalau ini tadi kalau tidak dilakukan, mungkin bahkan kalau Greenland itu benar-benar kejadian diambil sama Donald Trump, saya kira petrodolar aman sampai 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 kiamat mungkin ya. Saya nggak tahu gitu. Iya. Jadi itu kalau pertanyaan soal petrodolar. Jadi tergantung gimana Cina bisa dan Rusia bisa menggalang sedunia. Bahkan mungkin saya belum melakukan analisis lebih jauh. Kuncinya juga ada di Eropa. Kalau Eropa bisa diajak keluar dari blok sesama kulit putih, kita nggak lagi melihat rasial, tapi kita melihat dari kepentingan kelas misalkan, atau kita kepentingan ekonomi global, ada kemungkinan petrodolar akan bisa dilawan. Tapi implikasinya, nah ini agak mengerikan karena itu pasti akan terjadi perang di dunia. Gitu. Nah terakhir Bung, ini nggak terasa kita udah sekitar setengah jam juga nih ngobrol-ngobrolnya. Memang ini isunya menarik ya memang ya, yang lagi terkini gitu ya. Terakhir nih Bung, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara BRICS dalam kerjasama perekonomiannya agar tidak lagi dizalimi oleh kepentingan Amerika Serikat? Saya kira telat ya. Kalau ngomong dizolimi itu kita harus lihat dizolimi kan selalu dalam artian militer. Nomor satu, apalagi kalau kita lihat Maduro ya. Pertanyaannya sederhana. Apakah kekuatan militer sedunia kalau dikombinasikan itu masih bisa mengalahkan Amerika? Jawabannya tidak. Gitu. Mau dikumpulin 10 top military spending berdasarkan military balance ya. Military balance itu selalu ngeluarin statistik militer. Itu saya cek 10 negara termasuk Rusia, Cina, Turki itu terbesar di Eropa. Itu kalau di total masih jauh dari Amerika Serikat. Itu dari segi volume. Dan harus clear dari doktrin militer Amerika Serikat sekarang udah bukan doktrin apa yang disebut sekarang namanya MDO, multi domain operation. Berbeda kalau negara-negara kita itu masih A2AD ya, anti access area denial. Nah, apa yang membuat MDO ini penting? MDO ini kenapa ini penting? Pertanyaan Bung tadi ya, untuk pertanyaan Bung tadi. MDO ini tidak sekedar besar volume militer. Dia berbasiskan adalah apa yang disebut strategic asymmetric gap. Apa asymmetric strategis, gap asymmetric strategis itu teknologi. Teknologi ini yang tidak dimiliki oleh mau Venezuela tentaranya ada 1 juta gitu ditaruh di depan, kalau teknologinya itu semua dibikin gelap, tiba-tiba disikat oleh cyber attack dan seterusnya, ada diversion, tetap aja hilang gitu. Jadi ini gap ini yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Itulah kenapa dia penting banget untuk AI, kuantum teknologi dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan negara-negara ini? Saya kira kita counterbalance-nya cuma Cina. Pertanyaan kemudian adalah maukah Cina berbagi teknologi itu? Nah ini kan trust di antara ini belum tentu ada. ASEAN aja gak jelas trustnya. BRICS saja India masih di tengah-tengah mau ke Amerika atau ke ini kan gitu. Nah itu secara militer itu kita harus clear di situ. Tapi setidaknya yang bisa dilakukan, kita bisa membuat perang dunia itu jadi mahal. Jadi nggak mungkin tidak bisa mengalahkan Amerika Serikat, tapi kita bisa membuat bahwa dominasi agresi militer Amerika Serikat sedunia itu jadi mahal. Nah, gimana caranya? Ini yang perlu dicari untuk gimana kalau kita melinkage itu dengan ekonomi global, dan melinkage melindungi aset-aset rare earth, critical mineral, misalkan dengan tentara Cina dan seterusnya. Artinya apa? Kalau ada tentara Cina di situ, kalau itu disikat sama Amerika, pasti langsung perang dunia. Gitu. Nah, cuma itu kan skenario itu kan yang mau dihindari gitu. Nah, itu artinya membuat perang semakin mahal gitu. Nah, itu yang cuman lagi-lagi kembali ke political will dan political trust ya di antara negara-negara non Amerika ini. Ya. Oke, Bung Yosi, terima kasih banyak udah mau sharing berbagi dengan kami gitu ya, bicara
geopolitik dan geoekonomi. Memang ini sesuatu yang menarik diperbincangkan gitu ya. Namun sayang kita dibatasi waktu karena udah setengah jam lebih. Bung Yosi, terima kasih banyak, lancar-lancar semua urusan, termasuk kegiatan menelitinya di Monash University Malaysia. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan, kita ngobrol-ngobrol lagi di Armory Ribbon. Siap, Terima kasih banyak, Bung. Oke, Sama-sama, Sobat selamat Armory. sore. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dan bincang-bincang kami seputar geopolitik dan geoekonomi yang rame belakangan terkait bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap Venezuela. Dengan narasumber tadi beliau sahabat kami Kia Yosi Polimpung, seorang peneliti geoekonomi di Universitas Monash Malaysia. Saksikan terus program-program Armory Talks dan program lainnya yang membahas terkait geopolitik dan alutsista, tentu saja di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.